Al-Mustafid Channel, menginspirasi dan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al-Mustafid Channel. Hari ini, kami sangat berbahagia karena kita akan mendengarkan ceramah dari Ustadz Ami Nur Baits tentang topik yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu manajemen keuangan keluarga. Keuangan yang baik adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam video ini, Ustadz Ami akan membagikan wawasan dan tips praktis tentang bagaimana mengelola keuangan keluarga dengan bijaksana sesuai dengan ajaran Islam. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Yuk, kita simak bersama ceramah dari Ustadz Ami Nur Baits. Kita untuk bisa belajar dan juga semangat yang itu merupakan hidayah dari Allah bagi para hambanya untuk mengenali apa saja yang menjadi kewajiban dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu di antara bagian penting yang perlu untuk diketahui oleh setiap muslim adalah ilmu berkaitan dengan masalah bagaimana membangun sebuah keluarga ideal, termasuk di antaranya adalah mengenali muamalah dalam berkeluarga. Bagaimana manajemen mengatur keuangan dalam keluarga. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran banyak sekali menjelaskan tentang fikih berkeluarga. Di surat Al-Baqarah Allah banyak menyebutkan itu. Di surat An-Nur Allah juga banyak menyinggung hal itu. Di surat Al-Ahzab ada juga bagian itu. Di An-Nisa juga banyak Allah menyebutkan tentang masalah harta waris, bagaimana ketika keluarga merawat anak yatim, dan seterusnya. Termasuk juga di surat At-Talaq. Yang semua itu menunjukkan bagaimana perhatian Al-Quran terhadap ilmu tentang berkeluarga. Sehingga aturan dalam berkeluarga ini demikian sempurna. Dan kita tahu Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang diberi keluarga oleh Allah. Beliau memiliki istri, beliau memiliki anak, beliau punya menantu, dan beliau punya mertua, dan seterusnya. Sehingga ketika kita ingin mendapatkan pelajaran tentang bagaimana cara berkeluarga, syariat Nabi Muhammad SAW sangat lengkap. Sampai kemudian ulama menjadikannya sebagai satu fikih khusus yang disebut dengan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah. Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah. Ahwal syakhsiyah itu berbicara tentang bagaimana kewajiban seorang muslim terkait dirinya dan interaksi dia dengan keluarganya. Sehingga dalam ahwal syakhsiyah orang diperkenalkan tentang bagaimana cara berkeluarga yang benar, bagaimana cara mengatur nafkah keluarga, dan seterusnya. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mencuplik salah satu bagian itu, yaitu mengenai manajemen keuangan dalam berkeluarga. Baik, jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan keuangan dalam keluarga, bagian penting yang perlu kita ketahui adalah sebab perpindahan harta. Sebab perpindahan harta dari orang tua ke anak. Sebab perpindahan harta dari ortu ke anak. Ini bagian yang pertama. Sebab perpindahan harta dari ortu ke anak itu ada 3 macam yang utama. Yang pertama adalah nafkah. Yang kedua adalah hibah atau hadiah, dan yang ketiga adalah warisan. Sebab perpindahan harta dari ortu ke anak secara umum ada 3, nafkah, hibah atau hadiah, dan warisan. Demikian pula sebab perpindahan harta dari seorang suami kepada istrinya. Sebab perpindahan harta dari suami ke istri. Ada yang bentuknya nafkah, ada yang bentuknya hibah,
atau hadiah, dan ada yang bentuknya warisan. Kemudian sebab perpindahan harta dari istri ke suami. Di situ hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah hibah atau hadiah, dan yang kedua adalah warisan. Sebab istri tidak memberikan nafkah kepada suaminya. Lalu ada sebab perpindahan harta dari anak ke ortu. Sebab perpindahan harta dari anak ke ortu, yang pertama nafkah, yang kedua hibah atau hadiah, dan yang ketiga adalah warisan. Pertama kita perlu mengenali ini, karena Islam itu menghargai kepemilikan. Sehingga sampai pun dalam sebuah keluarga, kepemilikan itu dijaga. Sehingga harta suami adalah milik suami, harta istri milik istri, harta orang tua milik orang tua, harta anak milik anak, dan seterusnya. Sehingga anggota keluarga tidak bisa memiliki harta itu kecuali karena sebab yang syar'i. Sehingga ini bagian dari prinsip. Bagian dari prinsip bahwa kepemilikan harta dalam keluarga itu dihargai. Karena dihargai, maka kepemilikan harta dalam keluarga karena dihargai, orang tidak berhak untuk memiliki harta anggota keluarga yang lain kecuali karena sebab yang diizinkan oleh syariat. Sehingga orang tidak berhak memiliki harta anggota keluarga yang lain kecuali dengan sebab yang diizinkan syariat. Sehingga tidak ada istilah harta suami milik istri atau harta ortu milik anak. Istilah itu tidak ada. Harta suami tetap milik suami, dan harta istri tetap milik istri, harta istri milik istri, harta ortu tetap milik ortu, anak tidak berhak untuk memilikinya, harta suami istri tidak berhak memilikinya, kecuali karena sebab yang diizinkan oleh syariat. Dan tadi kita sudah sebutkan beberapa sebab perpindahan harta. Yang pertama, dari ortu ke anak, yang kedua, dari suami ke istri, yang ketiga, dari istri ke suami, dan yang keempat, dari anak ke ortu. Kita sering menyebut ini, 4 elemen ini sebagai keluarga inti. Suami, istri, anak, dan orang tua. Baik. Nah, kemudian dari sekian bentuk perpindahan harta ini, kita akan mengenali perbedaannya. Perbedaan antara nafkah atau ciri khas dari masing-masing. Yang pertama untuk nafkah. Untuk nafkah, dia bersifat wajib. Untuk nafkah bersifat wajib. Semua yang bentuknya nafkah bersifat wajib. Sehingga ortu berkewajiban memberi nafkah ke anak, suami berkewajiban memberikan nafkah ke istri, sebagaimana anak juga berkewajiban memberikan nafkah ke ortu. Karena semua yang sifatnya nafkah, hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Hendaknya orang yang punya kelonggaran, dia memberikan nafkah min sa'ati, sesuai dengan kelonggaran yang dia miliki. Wa man qudira 'alaihi rizquhu, dan siapa yang disempitkan rizkinya, falyunfiq mimma atahu Allah, maka hendaknya dia memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Sehingga kalau Allah berikan dia harta
misalnya penghasilan dia 1 juta per bulan, atau 1,5 juta per bulan, maka berikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Baik. Kemudian di antara ciri khas nafkah adalah nafkah itu sesuai kebutuhan. Sehingga nafkah diberikan, kadar yang wajib adalah untuk menutupi kebutuhan yang primer, kebutuhan pokok dari pihak yang dinafkahi. Maka nafkah bagi istri adalah untuk menutupi kebutuhan primer bagi istri. Nafkah bagi anak juga untuk menutupi kebutuhan primer bagi anak, dan demikian seterusnya. Dan kebutuhan primer itu mencakup apa saja? Pertama adalah sandang. Yang kedua, pangan. Dan yang ketiga, papan. Yang pertama adalah pakaian. Yang kedua, makanan. Yang ketiga adalah tempat tinggal. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan hal ini dalam Al-Quran. Berkaitan dengan kebutuhan sandang dan pangan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ada di surat Al-Baqarah ayat 233. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal mauludi lahu, Anda lihat ya di ayat 233 baris yang kedua. Kalau baris yang pertama, Allah berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahun haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'a. Dan bagi para al-walidat, bagi para ibu, yurdi'na auladahun, mereka menyusui anaknya haulaini kamilain, 2 tahun sempurna. Liman arada ayyutimma ar-radha'a, bagi siapa yang ingin menyempurnakan persusuan. Wa 'alal mauludi lahu, dan bagi lelaki yang punya anak, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, untuk memberikan pangan dan pakaian bil ma'ruf, sesuai dengan standar normal. Sehingga kewajiban memberikan nafkah berupa pangan dan pakaian ini disebutkan di surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? Ayat 233. Di Al-Baqarah ayat 233. Sementara untuk kebutuhan papan, yang ini merupakan bagian dari kebutuhan primer juga, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berikanlah tempat tinggal bagi mereka. Askinuhunna. Ada di surat At-Talaq ayat yang ke-6. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alaihinna. Berikanlah tempat tinggal bagi mereka. Min haitsu sakantum, di tempat di mana kalian tinggal. Ada di surat At-Talaq ayat yang ke-6. Maka sebagaimana Allah perintahkan itu bagi suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya, memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Demikian pula orang tua kepada anaknya atau anak kepada orang tuanya, jika orang tua tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Tayyib. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, bahwa nafkah itu diberikan karena sebab. Diberikan karena sebab. Dan sebab seseorang wajib memberikan nafkah ada 3. Ada 3. Yang pertama adalah karena nasab.
karena sebab nasab. Contohnya anak, orang tua itu karena sebab nasab. Yang kedua karena sebab pernikahan. Contohnya istri. Yang ketiga karena sebab kepemilikan. Contohnya apa? Contohnya adalah hewan piaraan. Kalau dulu budak. Contoh yang lain adalah budak. Ini anak, ortu. Pernikahan adalah istri. Di luar tiga sebab ini, orang tidak berkewajiban memberikan nafkah. Tayyib. Berarti pada asalnya seseorang itu tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada mertua, karena mertua itu orang lain. Ya. Tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada pamannya, karena itu orang lain. Saudaranya masih masuk dalam lingkup nasab. Wallahu a'lam. Baik. Ini berkaitan dengan nafkah. Kemudian kita beralih ke hibah. Hibah atau hadiah. Dia sifatnya tidak wajib. Namun dianjurkan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, tahadau tahabu. Lakukanlah saling memberi hadiah agar kalian bisa saling mencintai.